Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karate Os. Perkenankanlah saya Nazmis Adi Nur Aini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pelantikan pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023. Yang acara ini juga disiarkan langsung di channel YouTube BKC Cabang Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memohon ridho ilahi Robi, Tuhan yang Maha Kasih, serta seizin leluhur jalaksana. Upacara pelantikan pengurus BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020 sampai dengan 2023 dan Rakercap akan dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara akan diperdengarkan lagu Bakti Karsa Citra. Bakti Karsa Citra, tugas mulia, kita satu lini bersatu untuk maju. 12 Januari tahun 12, ikrar warga BKC, ikrar warga BKC, jujur dan benar pribadi kami, berbagi kasih niatan kami. Tuhan Maha Kasih kepada kami BKC. Tradisi kebangsaan. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Bertindak sebagai pemimpin upacara yang terkasih Kang Hendrayana. Dimohon dengan hormat Ketua Umum Forki Kabupaten Garut Kang Ade Hendarsyah sebagai pembina upacara. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat karate, nak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor acara pelantikan pengurus BKC Cabang Garut periode 2020-2023. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Akang-akang, saya teh, supaya kita tundukkan kepala, saya berdoa, mudah-mudahan para senior BKC dimanapun berada, senantiasa mendapat tempat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Tradisi perguruan. Pembacaan Pancadharma Kesatria BKC oleh Yang Terkasih Kang Yusfi dan diucap ulang oleh peserta. Pancadharma Kesatria BKC. Pancadharma Kesatria BKC. Satu. 1. Sanggup mempertinggi kejujuran. Sanggup mempertinggi kejujuran. 2. 2. Sanggup mempertahankan kebenaran. Sanggup mempertahankan kebenaran. 3. 3. Sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup mempertinggi prestasi. 4. 4. Sanggup menguasai diri. Sanggup menguasai diri. 5. 5. Sanggup menjaga nama baik perguruan. Sanggup menjaga nama baik perguruan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembina upacara dipersilakan kembali ke tempat. Kami semua kadernya BKC, kami semua kadernya BKC. Kami digembleng siang dan malam, di gunung-gunung, sungai dan lapangan, hujan dan panas tak kami hiraukan, lapar dan letih tak kami hidupkan. Ini semua tak menjadi apa, kami berlatih dengan sukarela. Asalkan nanti BKC tercinta, namanya harum selama-lamanya. Pembacaan doa dalam bentuk fatwa yang akan disampaikan oleh Yang Terkasih Kang Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita sama-sama menundukkan kepala seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kedepannya mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqum li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu, oh BKC, alma mater tercinta, aku butuh namamu, engkau butuh baktiku, namamu dan baktiku satu dalam jiwa, kekal dan abadi. Laporan Ketua Pelaksana Kegiatan Pelantikan BKC Cabang Garut periode 2020-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, OS. Yang dibanggakan Ketua Umum Pengurus BKC Jawa Barat, diwakili oleh Pengurus BKC Jawa Barat, Insinyur Ade Suhedin ST. Yang dibanggakan Ketua Dewan Guru BKC Garut, Kang Hendra Mulyana. Yang terkasih Kepala Dinas BKD Kang Haji Didit, yang terkasih Dandan Kesyah, yang terkasih Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diwakili oleh Kabid Olahraga Kang Tito Sugiarto, yang terkasih Kepala Pajak Pratama Kang Haji Dadang, yang terkasih Ketua Umum Porki Kabupaten Garut, Kang Asi, Ketua Umum BKC Cabang Kabupaten Garut, Kang Rizky Riznurdin, beserta para calon pengurus yang akan dilantik. Yang terkasih seluruh MSH dan anggota, yang terhormat tamu undangan serta hadirin sekalian. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman panitia atas kerjasama dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keridhoannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat acara yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya sebagai Ketua Pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan, petunjuk ADART BKC, serta hasil musyawarah BKC Cabang Garut. Yang kedua, tujuan terlaksana program yang merupakan amanat ADART BKC dan terselenggaranya kegiatan program keorganisasian dengan hasil yang baik. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan selama 1 hari, bahwa pelantikan pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023
diselenggarakan pada hari Minggu 15 November 2020 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di ruangan Aula Racabango Hotel and Resort. Keempat, undangan pelantikan pengurus BKC cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023 berjumlah 50 orang, terdiri dari Pangedeg Perguruan BKC, Wanjati BKC, Wakadege BKC cabang Garut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua KONI, Ketua Forki Kabupaten Garut, Ketua KNPI Garut dan Kesya Dandim, serta Ketua Umum BKC Cabang Garut, beserta pengurus BKC Cabang Garut. Kelima, pelantikan pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023 akan dilantik langsung oleh yang dibanggakan Ketua Umum Pengurus BKC Daerah Jawa Barat diwakili oleh Sekretaris Umum BKC Jawa Barat Kang Ade Suhedin, dan penutup untuk pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut periode 2020-2023, semoga amanah yang diberikan dapat dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Tamu undangan yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya muliakan, kami selaku panitia pelaksana mengucapkan pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan pelantikan pengurus periode 2020-2023 insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan ini kurang sesuai dengan keinginan kita semua. Demikian laporan pelaksanaan pelantikan kami sampaikan. Sekian, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan pengurus BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. Pembacaan surat keputusan pengurus BKC Provinsi Jawa Barat yang akan dibacakan oleh Sekretaris Umum BKC kepada Kang Ade Suhedin ST, kami persilahkan. Cek. Tes. Mohon izin pada para pembina, para Dewan Penasehat, Kepala Dinas khususnya, rekan-rekan dari bidang olahraga, serta rekan-rekan pengurus. Saya membacakan atas nama pengurus Jawa Barat, dan perlu saya sampaikan barangkali ini hanya informasi saja. Saya kebetulan di Jabar mungkin sekretaris umum, kemudian di pengurus pusat juga maka sekjen, kemudian untuk tadi perintah dari Pak Adek untuk melaksanakan kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Surat keputusan pengurus Provinsi Bandung Karate Club nomor 024/Pemprov BKC /Skep/Romawi 9 2020 tentang susunan pengurus cabang Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti pengurus cabang BKC Kabupaten Garut periode sebelumnya, maka dipandang perlu untuk segera dilakukan pergantian pengurus. 2. Bahwa sesuai dengan keputusan musyawarah cabang BKC Kabupaten Garut tanggal 23 Agustus 2020, maka telah terbentuk susunan pengurus cabang BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. 3. Bahwa untuk tertib organisasi, maka susunan pengurus cabang BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023 dipandang perlu dikukuhkan dalam surat keputusan pengurus Provinsi BKC Jawa Barat. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPBKC, program kerja pengurus BKC Jawa Barat 2017-2021, memperhatikan keputusan Musca BKC Kabupaten Garut tanggal 23 Agustus 2020,
Surat BKC Kabupaten Garut nomor 03-P.SK-BKC Garut garing Romawi 9 2020 tanggal 13 September 2020 perihal permohonan penetapan susunan pengurus BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. Maka dengan ini memutuskan menetapkan pertama, surat keputusan terdahulu nomor 006 Pemprov BKC Skep Romawi 2 2017 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta mengukuhkan susunan pengurus baru yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus cabang Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. 2. Memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pengurus periode tahun 2017-2020 yang telah mengabdikan diri dan berdedikasi tinggi mengembangkan organisasi BKC Kabupaten Garut. 3. Agar dalam menjalankan tugas kepengurusan selalu berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PP BKC. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung hari Rabu tanggal 16 September 2020, ditandatangani pengurus Bandung Kabupaten Jawa Barat, Sekretaris Umum Ade Soedin ST, Ketua Umum Sri Widayati Ningsi SE. Lampiran surat keputusan Pemprov BKC Jawa Barat nomor 024 Pemprov BKC Skep Romawi 9 2020. Susunan pengurus cabang BKC Kabupaten Garut masa bakti 2020-2023. Pembina Bupati Kabupaten Garut, Wakil Bupati Kabupaten Garut, Ketua KONI Kabupaten Garut, dan Denkes Syah 030402 Garut, dan Dim 0611 Garut. Dewan Penasihat Dr. Anas Ade Hendarsah MM, Dr. Anas Haji Didit Fajar Putra MSI, Haji Imam Musolih SIP MSI, Dr. Anas Iwan Trisna Diawat, Sani Mubarak, Raden Heri Andriana Angga. Oh, nanti yang disebutkan dari Ketua Umum sampai jajaran di terakhir untuk maju. Ketua Umum Rizky Rizurdin SH MAK. Wakil Ketua Umum Asep Sopian. Sekretaris Umum Mirwan Aji Soleh SPD MPD. Wakil Sekretaris Nunu Nugraha SPD. Bendara Umum Naning Si. Wakil Samana. Ketua Majelis Sabuk Hitam Yusuf Supriyatna SPD. Ketua Majelis Pendalaman Keilmuan Rahmat Santoso. Kepala Staf Pelatih Hendra Mulyana SPD. Ketua Bidang Prestasi Risnandar SE. Ketua Seksi Pembinaan Atlet Hendrayana. Seksi Komite Ari Yustian, Seksi Kata Iwan Ridwan, Seksi Tata Gerak Dika Nugraha SPD, Ketua Seksi Pembinaan Pelatih Raden Nenden Siti Hajar SPD, Ketua Bidang Teknik Jajat Rusnandar, Ketua Seksi Perwasitan AC, Ketua Seksi Diklat dan Sertifikasi Neng Yuli, Ketua Bidang Media Humas Teknologi Riki Darajat, Ketua Seksi Media dan Humas Rizky Saiful Rizal, Ketua Seksi Informasi Teknologi Gilang, Ketua Bidang Perlengkapan Umum Oman Rohman, Ketua Seksi Sarana dan Prasarana Anam, Ketua Seksi Logistik dan Transportasi Moses, Ketua Bidang Organisasi Nia Kurniawati, Ketua Seksi Kerjasama Subhan Romansah SE, Ketua Seksi Rencana Program Asep Paujan Gojali SE, Ketua Seksi Pengkader, Ketua Bidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Agus Mikdar H, Ketua Seksi Anggaran Nurul Apipjah A SPD, Ketua Seksi Evaluasi Pelaporan Cindy Sri Mulhikmah, Ketua Bidang Hukum Etika dan Advokasi Amiruddin Latif, Ketua Seksi Penegakan Hukum dan Etika Suprayogi, Ketua Seksi Advokasi
Bambang ditetapkan di Bandung hari tanggal Rabu 16 September 2020, ditetapkan ditandatangani Sekretaris Umum Ade Suhedin ST, Ketua Umum Sri Widayat Ningsih SE. Mohon izin pada para pembina, tamu undangan khususnya, saya akan membacakan pelantikan atas nama Pangadeg Paguron, atas nama pengurus pusat, atas nama pengurus Jawa Barat. Mohon Bang Ali untuk bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya dijawab dengan lantang oleh saudara. Apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus cabang Kabupaten Garut periode masa bakti 2020-2023? Bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengabdi kepada organisasi serta melayani kepentingan perguruan BKC khususnya di Kabupaten Garut? Dengan jawaban yang saudara-saudara berikan, maka selanjutnya saya harapkan agar saudara-saudara mendengar dan menyimak kata demi kata pelantikan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan perguruan BKC, serta telah terbentuknya kepengurusan, maka pada hari ini, Minggu tanggal 15 bulan November tahun 2020, kami atas nama pengurus BKC Provinsi Jawa Barat melantik saudara-saudara pengurus cabang Kabupaten Garut periode masa bakti 2020-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta tuntunan petunjuk kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepada organisasi, negara, bangsa yang berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta Pancadharma Ksatria BKC. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Os. Baik, dipersilakan untuk para pembina dan sebagainya untuk saling salaman untuk mengucapkan selamat dari paling itu, maka silakan. Maka dipersilakan duduk kembali.
Sambutan perdana dari yang terkasih Ketua Umum BKC Kabupaten Garut, Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tercinta pengadek Pakuron, Kang Iwa Rahadian Kesanata, yang saya hormati Bapak Bupati Garut, Pak Haji Rudi, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi, yang saya hormati Ketua KONI, Kang Ade, yang saya hormati Ketua Porki Kabupaten Garut, Kang Ade juga, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang diwakili Kabid Olahraga Kang ya. Nah, gitu. Yang saya hormati tadi sebutkan Kang Adi, tapi Kang Adi tidak hadir, Onjaki BKC, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os. Di awal kesempatan ini, pertama dan utama sekali, kami mengajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pecinta alam semesta. Karena berkat rahmat dan nikmatnya, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus BKC Cabang Garut periode 2020-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku penganut ajarannya. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semoga dengan selalu berselawat kita mendapatkan syafaat darinya di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa perjalanan BKC di Kabupaten Garut ini ternyata sudah mencapai usia 51 tahun. Tentunya sudah banyak dinamika dan cerita dalam pengembangan BKC pada setiap periode pengurusan. Hari ini, saya dilantik untuk mengemban amanah yang sangat luar biasa berat sebagai Ketua Umum BKC Cabang Garut untuk periode tahun 2020-2023. Hal pertama yang ingin saya ucapkan yaitu sesuai tuntutan ajaran Jalaksana adalah nampi abdi kana kersana Gusti Nu Maha Suci. Saya menerima amanah ini sebagai kehendak dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kesungguhan dan keikhlasan menjadi modal awal dan modal utama untuk mengembangkan amanah yang saya terima ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih banyak saya sampaikan pada seluruh pihak yang telah membantu untuk kelancaran kegiatan pelantikan ini. Kepada yang tercinta pengadek Pakuron, Kang Iwa, walaupun secara fisik beliau tidak hadir, tapi secara spirit dan ruhnya saya rasakan beliau hadir. Dan memang betul, dari sejak kemarin sore malam, Kang Iwa sudah berada di Garut, Cipanas, malah tadi pagi sudah belok sebetulnya ke Rancabango, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita harapkan dan tidak bisa dihindarkan, Kang Iwa harus pulang ke Bandung. Tapi tidak apa-apa, suatu dorongan Kang Iwa yang saya rasakan dari jauh juga saya rasakan hari ini. Jadi saya tidak ada kekhawatiran, tidak ada semacam ketidakpercayaan diri ketika saya menerima amanah yang telah disampaikan oleh Kang Iwa sebagai pengadek Pakuron. Begitu juga kepada tamu undangan yang luar biasa, Kang Didit, Kang Ade, mewakili Ketua KONI sekaligus Ketua Porki, dari perwakilan dari Dandim juga hadir. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan gambaran singkat pandangan saya tentang BKC Garut ke depan. Hal yang menjadi fokus pertama bagi saya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM yang ada di internal BKC, baik anggota, pelatih, majelis sebok hitam, dan lain-lainnya.
Karena saya yakin dengan SDM yang baik akan berdampak positif terhadap kualitas dan kualitas organisasi. Setelah pelantikan ini, kami akan langsung melaksanakan rapat kerja pengurus yang merupakan rapat konsolidasi untuk membahas program kerja periode 2020-2023. Semoga dengan rapat kerja yang akan menjadi awal yang baik untuk pengembangan SDM BKC Cabang Garut ke depan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas organisasi. Peningkatan di bidang organisasi dirasakan sangat penting demi menyesuaikan terhadap perkembangan tuntutan zaman saat ini. Kita melihat kondisi dewasa ini sudah semakin mengedepankan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, khususnya penerapan teknologi informasi serta sport science. Data dan informasi dalam bentuk database keanggotaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Untuk itu, BKC Cabang Garut akan berupaya menerapkan pengelolaan organisasi yang berbasis pada ilmu dan teknologi, baik dengan membuat web BKC Cabang Garut ataupun pemanfaatan media sosial lainnya untuk pengembangan organisasi. Tentunya hal ini dengan tidak melupakan sumber ajaran utama kita, yaitu tuntutan ajaran Jalaksana. Yang ketiga adalah pembinaan prestasi. BKC Cabang Garut akan berusaha memulai kembali penataan prestasi yang belakangan ini agak menurun. Langkah cepat yang kami ambil adalah bekerja sama dengan Kepala Korpi, Ketua Korpi Kabupaten Garut, yang telah disepakati dan ditandatangani MOU-nya mengenai penggunaan gedung Korpi Kabupaten Garut sebagai sekretariat BKC selama 3 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa diperpanjang setiap waktu yang lebih lama. Harapan dari adanya sekretariat baru yang strategis, kita akan bisa lebih memfokuskan lagi pada pembinaan prestasi dengan luasa, karena di sana di gedung tersebut selain sekretariat juga bisa digunakan untuk tempat berlatih. Karena dalam gedung tersebut juga ada pula tempat olahraga ya, aula, serta memiliki ruangan untuk penyimpanan peralatan pertandingan. Jadi semua aset kita yang kemarin kita peroleh, baik itu matras, kemudian alat lain bisa disimpan di sana. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang terkasih Kang Didit selaku Ketua Korpi Kabupaten Garut yang sudah berkenan bekerja sama untuk memajukan BKC Cabang Garut. Mari kita beri applause buat Kang Didit. Hal yang akan saya tekankan juga dalam pembinaan prestasi adalah pembinaan karakter BKC yang kuat, yang selalu tunduk pada ajaran kebenaran dan kejujuran. Sebagaimana salah satu fatwa di BKC sebutkan bahwa kejujuran adalah prestasi yang tertinggi di BKC. Artinya kita harus berprestasi dengan tidak melupakan ajaran tradisi. Selanjutnya, seperti kita ketahui, event terdekat yang menjadi tugas bidang prestasi adalah menghadapi Prokap Kabupaten Garut bulan Juni 2021. Sekarang itu, instruksi pertama saya kepada Bimpres adalah segera persiapkan anggota kita di tiap kecamatan supaya dapat bersaing secara maksimal, secara jujur, dan semoga babak kualifikasi Porda banyak perwakilan dari BKC. Selain itu juga kita harus persiapkan diri untuk kejuaraan daerah BKC di bulan Juli 2021 di Purwakarta. Ini karena evaluasi sesungguhnya untuk prestasi cabang Garut akan terlihat di sini sebetulnya. Untuk itu segera persiapkan dari sekarang program-program untuk peningkatan prestasi tersebut. Secara tulus, terakhir saya berikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Akang dan Teteh, seluruh pengurus BKC cabang Garut yang telah bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam jajaran kepengurusan periode 2020-2023. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Teh Reni, istri tercinta saya, kepada anak-anak, ada Putri, ada Bintang, yang telah memberikan dorongan pada Ayah untuk menjadi Ketua Umum BKC Cabang Garut. Thanks for your support.
Terus terang bagi saya sungguh menjadi kehormatan dan kebanggaan sekaligus memikul tanggung jawab yang besar dalam memimpin BKC ke depan. Namun saya jujur melihat adanya aura yang positif yang saya rasakan ketika saya bersalaman dan berjabat tangan dengan seluruh anggota pengurus hari ini. Oleh karena itu, saya percaya sepanjang program kerja telah dirancang dengan matang, mengambil pelajaran dan pengalaman masa lalu, dan semuanya dirumuskan dalam suatu polisi dan strategi yang baik, maka saya yakin sepenuhnya BKC Cabang Garut akan semakin berkembang, semakin maju, sebagaimana pancaran kobaran api semangat yang terpancar dari mata Akang Teteh semua. Demikian sedikit sambutan saya selaku Ketua Umum BKC Cabang Garut periode 2020-2023, sekaligus memberikan gambaran yang akan menjadi fokus pekerjaan BKC. Di Kabupaten Garut yang terkasih, Kang Ade Hendarsya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, OS. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Provinsi BKC Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum, yang dibanggakan Kang Ade Suedi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga, yang dalam hal ini wakili Kepala Bidang Olahraga Pak Tito Sugito, yang kami hormati dan Kesya Pak Dandim atau yang mewakili, yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan para Dewan Penasehat BKC Cabang Kabupaten Garut. Alhamdulillah hadir Kang Didit, Kang Heri, dan lebih khusus yang kami banggakan Kang Dadang yang baru kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Kepala Pajak Pratama Kabupaten Garut. Beliau ini teman seangkatan saya, angkatan tahun 80, latihan di BKC Garut nih. Sama-sama sampai ujian tingkat dan satu masih di Garut. Setelah itu kuliah di Jakarta dan ya alhamdulillah katanya mau siap-siap lagi pakai TG. Kita gabung nanti di Kang Didit di Korpi Kang Dan. Dan yang saya hormati Kang Rizky, Ketua Umum BKC Cabang Garut masa bakti 2020-2023 beserta akang-akang jajaran pengurus BKC Kabupaten Garut. Sebagai insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita tiada henti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas izin dan perkenannya kita bisa hadir di tempat ini untuk bersilaturahmi sekaligus menyaksikan prosesi yang cukup penting bagi perkembangan organisasi kita, khususnya BKC di Kabupaten Garut. Terlebih dalam kondisi pandemik, mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akang-akang, teh tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama, ucapan selamat dan tentu saja terima kasih Kang Rizky beserta Kang Teteh yang telah dilantik menjadi pengurus BKC Cabang Kabupaten Garut untuk periode 2020-2023. Saya melihat memang hampir 90% adalah ya akang-akang TTS perjuangan. Sudah tahu betul bagaimana dinamika perjalanan organisasi kita. Oleh karenanya saya yakin betul tidak diragukan lah kehadiran akang-akang TT di kepengurusan BKC Cabang Garut untuk 3 tahun ke depan.
kapasitas dan kompetensinya. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Kang Rizky, Porki Kabupaten Garut memang sampai saat ini belum bisa melaksanakan aktivitas yang sebenarnya sudah kita rencanakan di awal tahun 2020. Tapi kita semua tahu karena kondisi pandemi ini sampai hari ini belum berakhir, sehingga tentu saja mempengaruhi konsolidasi organisasi kita. Tetapi tentu sebuah tuntutan bagi kita untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan dinamika pandemi ini. Beberapa terobosan sudah dilakukan di Forki, Pak Tito. Misalnya, saya juga rada aneh tapi nyata begitu ya, kejuaraan bisa dilakukan secara online. Jadi ya nama kejuaraan karate. Mungkin maksudnya kejuaraan itu baru Zoom meeting kan. Sekarang sudah bisa menggunakan hal seperti itu. Dan tentu saja ini sesuatu yang baru lah barangkali bagi kita. Tapi tetap gitu kita berharap esensi kejuaraan bela dirinya bisa dilakukan seperti sebelum pandemi ada gitu. Karena auranya berbeda. Itu rame ngeprokan jeung gogorokan anak dina online hanya sekedar nonton gitu ya. Kan kita mau gorok balas tuh puas. Atlet kita bertanding, kita nonton dari kejauhan. Tapi kita berharap, tadi juga sudah disampaikan dan saya juga sudah bincang-bincang dengan Dispora, termasuk juga kebetulan saya masih di KONI, dan Pak Tito, ini sekaligus juga lapor Pak Ketua Korpri, saya secara pribadi sudah menghadap Ketua Umum KONI Kabupaten Garut, sebenarnya sedang menunggu SK dari Jawa Barat, kata Ketua KONI Jawa Barat. Saya sudah mengundurkan diri dari kepengurusan KONI Kabupaten Garut karena kesibukan dan hal-hal yang lain gitu. Nah, mudah-mudahan ada Kang Subhan lah gitu ya yang mewakili Forki di KONI Kabupaten Garut. Ini juga dosa saya untuk kaderisasi dan regenerasinya. Begitu saya mundur, Pak Sakur nanya, terus Forki yang mewakili di KONI siapa? Ya, saya ingat waktu itu hanya Kang Subhan yang saya rekomendasikan masuk di KONI. Mudah-mudahanlah ke depan banyak teman-teman Forki yang bisa terakomodir di KONI Kabupaten Garut. Nah, berkenaan dengan program kerja, sebentar lagi kita akan menghadapi Pekan Olahraga Kabupaten, Porkab yang seharusnya tahun ini kita laksanakan, tapi ya itu tadi mengalami penundaan dan insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2021. Tadinya saya berharap sebelum Porkab itu dilakukan babak kualifikasi, tapi rasanya nggak mungkin begitu ya Kang Rizky. Jadi siapkan sajalah di perguruan masing-masing dengan nomor pertandingannya. Kita akan mengacu pada nomor pertandingan resmi yang dipertandingkan di Porprov nanti atau di Porda, nomor-nomor resminya. Karena sayang kalau nomor itu tidak dipertandingkan di Porda kemudian kita pertandingkan di Porkab, ya sayang menghabiskan energi. Lebih kita fokus saja lah pada nomor-nomor atau bahkan mungkin nomor-nomor yang memang menjadi target-target kita di Porda. Karena ketika saya masih mengikuti rapat terakhir di KONI, mungkin KONI Kabupaten Garut sekarang merubah strategi untuk menghadapi Porda itu. Selain tentu saja mekanisme yang harus dilakukan melalui babak kualifikasi. Nah, pertama di babak kualifikasi itu, tapi ini belum diputuskan begitu ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi spirit atau jadi motivasi bagi kita. KONI tidak serta-merta mengirimkan semua cabang olahraganya. Kemarin itu masih taraf wacana dan perdebatan gitu. Sampai saat ini belum selesai.
10 besar di Porda baru akan kita kirimkan oleh KONI Kabupaten Garut maksudnya. Jadi kalau dulu kan babak kualifikasi ini hanya ngegugurkan kewajiban lah gitu. Kita ikut babak kualifikasi, hasil babak kualifikasi itu tidak berpengaruh. Nah, kadang-kadang karena privilege-nya tuan rumah, justru babak kualifikasi itu dijadikan strategi oleh tuan rumah itu mereka tidak menurunkan atlet-atlet jagoannya karena mereka lolos babak kualifikasi kan. Jadi mereka sembunyiin atletnya kemudian dilihat oleh calon-calon lawannya. Nah ini juga penting sehingga mungkin KONI di Porprov 2020 ini hanya akan mengirimkan atlet di cabang olahraganya. Pertama cabang olahraga yang tadi secara umum cabang olahraganya lolos di mungkin 10 besar. Bahkan kemarin tarik-menarik itu sampai 5 besar. Jadi kalau 6 besar, 7 besar itu masih diperbincangkan. Jadi kemarin sudahlah 10 dulu, kalau kemudian dinamikanya terus bergulir, itu mungkin bisa-bisa sampai 5 besar. Nah, saya lebih khawatir pada nomor-nomor perorangan. Kalau nomor orang perorangan itu kemudian dibatasi dengan 10 besar, apalagi 5 besar, memang cukup repot lah gitu. Bapak Ibu yang sering mengikuti itu paham betul. Kalau dulu kan yang penting kontingen itu bisa lolos. Kalau sekarang tidak hanya sekedar kontingen, tapi juga masuk pada nomor-nomornya. Bisa saja misalnya satu kontingen, satu cabang gitu, itu hanya bisa meloloskan 2-3 atlet saja karena yang bersangkutan hanya sampai atau hanya masuk di 10 besar. Kalau 11-12 besar bisa tidak dikirimkan. Nah kita ikuti saja nanti bagaimana keputusan KONI, hanya mungkin masih ada waktu gitu ya. Kita akan awali dari Porkab. Dan untuk itu karena sebagaimana kita maklumi bersama, hapunten Pak Tito, di Forki itu 80%-nya orang BKC. Jadi atletnya juga 80%-nya atlet BKC. Jadi ya saya juga periode kemarin jadi ketua pelaksana BKC Cabang Garut. Ini berharap tentu mestinya wajar lah gitu kalau BKC yang kemudian mendominasi pada nomor-nomor di Porkab, terlebih pada atlet-atlet yang akan mengikuti Porprov. Terakhir terima kasih Kang Didit ya, melalui Kang Rizky sudah memfasilitasi sekretariat dan tempat latihan. Nah jujur kami juga mau nebeng kan. Forky mau nebeng karena Forky kan nggak punya atlet, yang punya atletnya kan BKC gitu. Nah, insya Allah di akhir tahun ini kami insya Allah akan mendapat bantuan dari KONI Kabupaten Garut. Di kemarin juga saya belum serap bantuan dari KONI itu karena saya juga bingung mau kita gunakan untuk apa, kemudian kejelasan untuk Porkab dan Porprovnya juga belum ada kejelasan. Nah, kemarin sudah ada si Gana bakal jadi meskipun tuan rumah kita nggak tahu nih karatenya mau di mana, mau di Tasik atau mau di mana. Kota Tasik juga masih dalam kondisi limbung ya Kang Ade. Jadi setelah maksudnya baik sih Porda itu dibagi di beberapa tuan rumah, tapi ternyata tidak semudah yang dipikirkan, tidak semudah yang direncanakan. Sulit untuk mengkonsolidasikan. Dulu wilayah Priangan itu Kota Tasik. Kita sepakat menuju Kota Tasik asal berbagi venue, berbagi tempat pertandingan. Garut kebagian akuatik. Nah, waktu itu saya juga nggak ngotot karate karena kita nggak punya gor yang representatif. Oke lah mungkin Tasik. Kemudian yang wilayah sana di Subang gitu. Nah sekarang KONI Kota Tasik, Subang juga masih limbung jadi tuan rumahnya. Beda dengan Porda-Porda dulu. Kalau tuan dulu misalnya terakhir di Bekasi siap. Semuanya mereka pikirkan 100%-nya. Kabupaten yang lain tinggal ngirim saja. Sekarang nggak tahu nih karate mau di mana nih akhirnya. Kalau Kota Tasik nggak siap, kita cari di mana mungkin nanti bisa jadi balik lagi ke Bandung atau mungkin ikut di Subang. Saya nggak tahu nih bagaimana formatnya nanti ya Kang Ade untuk karate. Karena Forky Jawa Barat juga belum memutuskan apakah kan terame misalnya Lampung Pirangan Timur karate bertanding di Tasik. Nanti di RAT memang ya dinamika lah, tapi kita ikuti saja. Sekali lagi yang penting
mari kita persiapkan sebaik mungkin untuk dua momen event yang sangat penting menurut saya dalam proses pembinaan atlet-atlet kita, yakni di Porkap dan Porda atau Propop 2022. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan tentu saja berharap eksistensi BKC bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas dilantiknya pengurus BKC Cabang Garut periode 2020-2023, bahkan katanya akan dilanjutkan dengan raker. Selamat melaksanakan rapat kerja, mudah-mudahan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat bermanfaat bagi kemajuan organisasi kita, khususnya BKC Cabang Kabupaten Garut. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, os. Terima kasih Kang Ade Hendarsyah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari pengurus BKC Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Umum BKC yang terkasih Kang Ade Suhedin ST, kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum BKC Kabupaten Garut, yang saya hormati para pembina, para dewan penasihat dari instansi Kodim, Dinas Olahraga, dari pajak ataupun dari keuangan yang hadir. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali. Yang pertama, biasanya saya selalu mendampingi Pangadeg, yang kedua mendampingi Ketua Umum, juga mendampingi Ketua Harian. Dan kebetulan di Jawa Barat Ketua Umumnya tadi kemarin mungkin sudah disampaikan ke Kang Mirwan juga informasinya, kebetulan Ketua Umum dinasnya di Bio Farma diprotes sama putra-putrinya. Kenapa dalam musim ini keluar terus? Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan lagi anniversary-nya pada hari ini, sehingga beliau mohon maaf tidak bisa hadir ke pelantikan ini. Yang kedua, Ketua Harian juga ada musibah orang tuanya di Sumbar meninggal, sehingga beliau baru sampai di Jakarta itu kemarin, dan tidak mungkin katanya saya langsung mengarah ke Garut. Biasanya saya tempo hari saja tidak boleh keluar dari area Bekasi itu, apalagi saya hari ini habis dari Sumbar langsung keluar, itu biasanya tidak diizinkan. Jadi mohon maaf seperti itu. Yang berikutnya, dan harusnya memang pertama kami selalu mendampingi di tahun 2017, mungkin Kang Ade tempo hari kita mendampingi Pangadeg untuk melantik pengurus BKC Garut 2017, itu di Cikajang sampai dengan Pangadeg. Kemudian yang hari ini entah juga wasilahnya atau wasiatnya seperti apa, sehingga hari ini Garut atas nama Pangadeg juga kita lantik yang ada. Perlu saya sampaikan, untuk sedikit mungkin barangkali bercerita hal yang lain. Kebetulan saya di Porki Purwakarta sebagai sekretaris umum itu sudah mengikuti Porda 5 kali. 5 kali mengikuti Porda. Baru tahun ini saya tidak terlibat di pengurusan Porki, hanya sebagai dewan penasihat saja. Kemudian di Porki Jawa Barat yang dikasih sama Kang Ade Hendarsyah, saya jadi pengurus BPK, katanya dari BPK. Kemudian di BKC sendiri, saya di Jawa Barat sekretaris umum, di Purwakarta ketua harian, di pengurus pusat Wakasekjen, di KONI saya di KONI Purwakarta saya sekjennya. Jadi yang kegiatan ataupun jabatan saya ternyata dihitung-hitung lumayan banyak.
Untuk pelantikan, kegiatan pelantikan sendiri, yang belum saya datangi hanya Kuningan dan Sumedang yang belum, dari 27 kabupaten. Kemarin terakhir di Pangandaran. Untuk, jadi yang belum saya kunjungi itu hanya Kuningan sama Sumedang. Jadi yang belum terbentuk atau yang belum disahkan kepengurusannya Kuningan dan Sumedang. Kuningan sudah disahkan tapi belum dilantik, belum ada. Itu kaitan dengan perjalanan yang kita sampaikan. Terkait dengan program yang ada, mohon maaf barangkali saya mewakili Jawa Barat menyampaikan kegiatan program yang harus dilakukan. Yang pertama kaitan dengan tadi motivasi ataupun semangat dari Pak Ketua Umum. Itu mohon bisa disupport oleh teman-teman, rekan-rekan yang ada di Kabupaten Garut. Mumpung semangat. Kalau tidak semangat Ketua Umum, nanti bawahannya repot. Kalau tidak semangat ketuanya, bawahannya rumit. Sehingga mumpung beliau semangat, berarti dukungan dari teman-teman harus lebih dari ketua dengan berbagai hal. Apalagi dikasih fasilitas sekretariat lagi. Sekretariat di Korpri. Kalau di Purwakarta sendiri, hari ini Dandim, kebetulan Pak Dandim ketua umumnya, sekretariatnya juga di Persit, Pak. Numpang, dikasih sama Ibu Persitnya satu ruangan sekretariatnya. Dan ini kan berbeda, di Garut dengan Korprinya. Nah, mudah-mudahan dari motivasi Pak Ketua ini, teman-teman pengurus yang ada, jangan hanya namanya saja yang tersantum. Berarti kinerja yang dilakukan oleh teman-teman harus dukungannya harus melebihi dari ketua. Karena apa? Pak Ketua itu hanya sifatnya mungkin bagian hulunya. Tetapi yang dilakukan, yang di lapangan, yang menjadikan realisasinya adalah rekan-rekan yang ada. Dengan motivasi yang dilakukan seperti itu, tentu semangat dari atas didorong lebih keras dari bawah, itu akan menghasilkan prestasi yang lebih baik. Sehingga dengan pemampatan seperti itu, mudah-mudahan ke depan kaitan dengan posisinya, misalnya kalau melihat dari perkembangan, sebetulnya Garut sudah menjadi pesaing yang lumayan untuk di Jawa Barat. Karena biasanya di Porda pun Garut selalu ada prestasi, khususnya karate. Nah, dari motivasi yang dilakukan oleh Pak Ketua ini untuk Kang Rizky, ini bisa menjadikan semangat bagi teman-teman, khususnya Bimpres. Karena apa? Di karate itu yang bisa menghasilkan prestasi, yang bisa membawa nama baik kabupaten khususnya, itu Bimpres. Kalau di sisi lain organisasi, penataan saja. Dan penataan secara prinsipnya, khususnya bisa mudah-mudahan nanti dengan Kang Mirwan, intinya semua kegiatan yang ada di kabupaten kota itu ada posisinya di Kang Mirwan. Pokoknya Pak Ketua kemana, kegiatan apapun, di bawah tidak ada kegiatan, kumacarana harus ada kegiatan. Jadi dengan memberikan ataupun misalnya sekretaris umum itu, jangan menunggu perintah, tetapi melakukan kegiatan yang kira-kira sesuai dengan yang hari ini, mudah-mudahan rakernya bisa menghasilkan yang terbaik, misalnya untuk 2021 sampai dengan 2023 itu posisinya untuk evaluasi tiap tahun bisa dilakukan. Dengan potensinya yang ada, jelas yang namanya karate, pertama khususnya bisa untuk BKC, dan jangan lupa barangkali untuk pernapasan juga harus selalu dijalankan. Karena BKC itu tanpa itu tidak akan ada karate BKC-nya tanpa latihan pernapasan. Sehingga latihan pernapasan ini menjadikan sumber yang ada untuk tetap BKC itu ada. Kemudian dari posisi yang dilakukan misalnya di Jawa Barat, yang pertama sesuai dengan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Kang Rizky, kita akan melaksanakan Kejurprop. Kejurprop
yang sedianya di 2020 itu bulan April kemarin. Di 20 April kemarin itu harusnya sudah kita lakukan. Cuma ada hal yang lain, kita sampai berbagai hal ketemu lagi nanti bulan Juni kan. Kejurprop rencana dilaksanakan di Purwakarta. Itu posisinya yang diarahkan oleh pengadang adalah pertama untuk Batam Open, yang keduanya untuk posisinya Kejurnas. Kebetulan Kejurnas akan dilaksanakan 2022 di Tangerang. Dan itu pun nanti lihat situasinya, karena dua-dua itu kegiatannya Porda. Porda di Kota Tasik, walaupun Kota Tasik tapi ada di Pangandaran katanya, ada di Pangandaran. Di Pangandaran itu layar ada, air modeling juga di Pangandaran. Kemudian di Subang dan KBB. Itu kegiatan Porda, cuma mudah-mudahan tidak bentrok dengan Kejurnas kita. Kemudian juga di 2021 kita juga rencananya di dalam jadwal Kejurprop itu dimulai kita tanggal 16 kan. Tanggal 16 Juni. Sekalian kegiatannya adalah dalam rangka ulang tahun BKC dan Bintang Kembar Cemerlang. Itu akan dilaksanakan di Purwakarta. Pembukaan, kemudian selesai direncanakan hari Sabtu. Tanggal 19 itu selesai kegiatan Kejurpropnya. Dengan hal yang lain, persiapan sebetulnya sudah kita siapkan. Di Purwakarta tinggal mengkondisikan kembali posisinya untuk penginapan-penginapan yang ada. Dan koordinasi dengan semua hotel dan rumah penduduk yang bisa ditempatkan atau ditempati, itu insya Allah sudah dikondisikan di akhir 2020 ini sudah bisa dilakukan, atau teman-teman dari kabupaten kota bisa booking terlebih dahulu. Karena biasanya suka telat, ya sudah kebagiannya biasanya terlalu jauh. Karena kita tempatnya posisinya tetap di spot center Kabupaten Purwakarta atau Purnawarman. Nah, kemudian terkait dengan kejuaraan antar dojo ataupun misalnya Kejur Cup dan kita lakukan, mudah-mudahan Garut juga tetap melaksanakan seleksi. Seleksi yang kita kenalnya adalah Kejurdo. Dan itu pun baik melalui koordinasi dengan wilayah ataupun model-model yang dilakukan dengan provinsi. Untuk kami dari provinsi secara keseluruhannya siap support apapun yang kita lakukan, walaupun nanti posisinya kita berakhir di 2021. Nah, itu mungkin secara umumnya untuk program untuk kegiatan-kegiatan yang ada untuk tingkat Jawa Barat. Dan rencananya kita di 2021 itu memang pengurus berakhir Kang. Di Jawa Barat pengurus berakhir itu tepatnya bulan April. Jadi kita kemarin koordinasi dengan ketua, kita akan melaksanakan rapat akhir tahun sekaligus musda untuk pergantian pengurus baru di 2021-2025, 4 tahun yang ke depan. Di posisinya kita rapat akhir tahun itu sekaligus musprop atau musda untuk tingkat Jawa Barat. Baik, mungkin itu yang kami sampaikan. Ada hal yang lain, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan yang hari ini, khususnya kaitan dengan ketidakhadiran unsur pengurus dari Jawa Barat serta pengadang Paguron secara lahiriahnya, kemudian batiniahnya tetap ada di sini karena ada tegi beliau. Biasanya tadi pada saat Ketua Umum menyampaikan ada hadir pengadang di sini, biasanya teman-teman ininya bulu kuduknya suka merinding. Memang ada beliau ada di sini untuk menyaksikan kegiatan pelantikannya atau mengukuhkan itu di pelantikan hari ini. Jadi beliau itu hari ini hadir walaupun raganya ada di sana. Baik, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ade atas sambutannya.
Selanjutnya, penutupan. Demikianlah rangkaian kegiatan pelantikan pengurus BKC cabang Kabupaten